Karya tulis ilmiah atau sering juga disingkat dengan KTI merupakan hasil dari litbang atau kajian, ulasan, atau tinjauan, review, dan pemikiran yang sistematis yang mereka tuangkan ke dalam suatu buku atau dibukukan secara sistematis dan menggunakan metode dan aturan yang kaidah-kaidah tertentu yang sesuai atau yang telah ada. Karya tulis ilmiah itu terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis. Karya berarti sebuah hasil perbuatan, hasil ciptaan atau ciptaan kita, sedangkan tulis artinya itu huruf dan angka yang dipadukan atau digabungkan, itu dicampur menjadi suatu kalimat atau menjadi suatu cerita, menjadi suatu bentuk yang memiliki arti mendalam. Karya tulis ilmiah atau KTI ini biasa juga disebut sebagai tugas akhir mahasiswa, yang berupa laporan hasil studi atau laporan hasil penelitian mereka yang disusun secara mandiri atau disusun secara perorangan, namun tetap dipimpin atau dipandu oleh dosennya. Alasan untuk pengambilan KTI ini itu untuk mendapatkan suatu gelar ahli. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu ada 7. Yang pertama dia objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta, yang keenam dia tidak pleonastik, dan yang ketujuh menggunakan bahasa dengan bahasa ragam formal. Jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada 6. Yang pertama dia ada laporan penelitian, yang kedua ada makalah, yang ketiga ada artikel, yang keempat ada skripsi, yang kelima ada tesis, dan yang keenam itu ada disertasi. Pertama itu rasa sikap ingin tahu. Jadi si peneliti ini itu mempunyai kebiasaan yang selalu ingin bertanya atau bisa dikatakan sebagai banyak tanya. Jadi dia itu mengapa dia punya kebiasaan yang suka bertanya, seperti dia ingin mengetahui mengapa demikian, bagaimana caranya, apa-apa saja unsur-unsurnya. Jadi si peneliti ini ingin mengetahui semua yang berkaitan dengan kajian atau kasus masalah yang sedang ditelitinya. Yang kedua itu ada sikap kritis. Jadi sikap kritis ini terlihat pada peneliti yang mempunyai kebiasaan mencari informasi. Dia gemar sekali untuk mencari, mendapatkan fakta-fakta atau sumber-sumber yang kemudian nanti akan dia perbandingkan gitu. Jadi tapi tetap sesuai dengan kasus atau judul penelitian mereka. Tapi dia nanti banding-bandingkan apakah benar kebenarannya, kepastiannya, seperti itu. Yang ketiga ada sikap terbuka. Jadi sikap terbuka ini tuh terlihat pada si peneliti yang mempunyai kebiasaan suka mendengarkan atau masukan orang lain. Dia suka mendengarkan pendapat orang lain, argumentasi orang lain, kritik dari orang lain, serta keterangan dari orang lain. Meskipun pada akhirnya nanti keterangan, argumentasi, pendapat orang lain semua ini tuh kadang tidak sepaham dengan pemikirannya, tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan, tapi tetap dia terima. Yang keempat ada sikap objektif. Sikap objektif ini itu terlihat pada si peneliti yang kebiasaan itu mengatakan apa adanya. Jadi maksudnya di sini si peneliti ini tuh jika mengatakan sesuatu atau berpendapat atau ingin berargumentasi, dia mengatakan apa adanya yang benar-benar terjadi, tidak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dianalisisnya, tapi benar-benar fakta yang terjadi itu yang dia katakan. Yang kelima ada sikap rela menghargai karya orang lain. Dan sikap menghargai karya orang lain ini itu terbiasa dilihat dari kebiasaan si peneliti yang suka untuk menghargai karya orang lain dengan cara dia itu jika menjelaskan sumber yang didapatkan, dia menjelaskan kepada orang lain dengan tetap mengikutkan bahwa saya mendapatkan sumber ini dari orang ini dan tetap sesuai dengan apa yang dia katakan. Yang keenam ada sikap rela membela kebenaran. Jadi maksud di sini tuh dia teguh untuk membela kebenaran. Maksudnya apa yang dia dapatkan di lapangan dengan cara pengembangan yang sudah dia lalui dengan secara benar, terus dia mendapatkan sebuah fakta yang sebenarnya tidak sesuai dengan dalil ataupun dengan konsekuensi apa yang sudah terjadi itu, tapi dia tetap rela, dia tetap teguh untuk mempertahankan sesuatu yang telah didapatkan ini, bahwa ini adalah benar adanya. Dan yang ketujuh ada sikap menjangkau ke depan.
Dan maksud dari sikap ini, si peneliti itu mempunyai keinginan atau kemauan untuk membuktikan hipotesisnya yang disusun itu mempunyai nilai, mempunyai arti, sehingga bisa menjadi salah satu penopang untuk meningkatkan atau mengembangkan dasar ilmu. Dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis yang dipublikasikan dan dipaparkan hasil penelitian dan pengkajian yang telah dicapai atau yang telah didapat itu peneliti ataupun kelompok ini dengan tetap atau penyusunannya itu tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku.